tuo ka rilinue nasaba siri taktok ka riade nasaba najaga mui siri ta na iya siri sunga narandrang nyawa na kira-kira. Baik, selamat malam Kak. Sebelumnya terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami semua. Perkenalkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Budi, kami dari Sanggar Dipanegara. Jadi pada malam hari ini kita lebih kepada diskusi atau sharing session di mana kita berbagi informasi tentang Kerajaan Sopeng, baik dari sejarah ataupun budaya-budaya yang ada di Kerajaan Sopeng itu sendiri, Kak. Nah, tapi sebelum kita mulai diskusi pada malam hari ini, alangkah baiknya ketika kakak perkenalkan diri terlebih dahulu dengan nama panggilan kakak, agar teman-teman yang lain dapat tahu siapa kakak. Kepada kakak, disilahkan. Nama saya Ade Irawan Wahidin, sering dipanggil Ade, gitu. Baik Kak Ade, berbicara soal Kerajaan Sopeng, bagaimana sih Kak awal mula penamaan Sopeng, bisa dijelaskan? Iya, jadi Sopeng ada beberapa versi tentang penamaannya, yang tahunnya pun sampai hari ini tidak pernah diketahui sejak kapan Sopeng ini muncul. Yang pertama, ada namanya Kampung Sewo. Seandainya agak terang pada malam hari ini, itu kelihatan gunungnya di sana, itu Sewo. Lantas ada yang namanya Lapeng. Lapeng ini tepatnya pas di depan kita, di belakang Selasa, kurang lebih di samping Bola Ridie. Ketika masa itu, pada masa terjadi pacaklik di Sopeng, masa Sianre Bale itu biasanya orang menyebutnya bale itu ikan yang besar memakan yang kecil. Artinya kalau definisikan ke manusia, yang lebih kuat biasanya mengalahkan yang kecil, menaklukkan yang kecil. Dan pada masa pacaklik itu, maka turunlah orang Sewo. Soso itu dalam bahasa Bugis. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, itu turun. Soso Kalapeng. Nah, dari Soso Kalapeng ini disingkat Soso Lapeng Sopeng. Itu yang pertama. Lantas kedua, ketika Sopeng masih hutan belantara, masih dominasi hutan belantara, di kabupaten ini hampir penuh tanaman pohon yang orang Sopeng sendiri menyebutnya pohon copeng. Nah, ada kemungkinan penyebutan nama Sopeng berawal dari situ juga, penamaan pohon ini, pohon copeng, seperti itu deh. Baik, berarti filosofi penamaan awal mula nama Sopeng itu berasal dari dua filosofi ya Kak? Iya. Ada yang dari nama buah, ada dari penggabungan dua kata. Iya. Oh, baik-baik. Kurang lebih seperti itu. Siap Kak. Lanjut Kak, kenapa sih Kak ikon lambang dari Kerajaan Sopeng itu burung kakatua? Bisa dijelaskan Kak? Kakak tua dalam artian kalau bahasa Bugis itu cakele. Jadi lambang Kabupaten Sopeng adalah cakele. Banyak yang bertanya, kenapa bukan kalong? Kenapa bukan kelelawar? Ini tentu ada sejarah, Ada sejarah tersendiri tentang kelelawarnya, dan ada sejarah tersendiri untuk cakeleknya, kakak tua ini. Tapi kebetulan yang ditanyakan adalah kakak tua dan terkait dengan sejarah
awal muasal dari kerajaan Sopeng seperti ini. Kenapa harus Cakele menjadi lambangnya? Ketika masa pacaklik itu, kemarau berkepanjangan. Nah, maka berkumpullah para matua-matua yang ada di Sopeng, yang ada 60. Matua 30 di Sopeng Riaja, 30 matua di Sopeng Rilau. Ini belum ada raja. Masing-masing masih dipimpin oleh matua. Kurang lebih seperti desa pada waktu itu, desa kelurahan. Jadi pemerintahan di Sopeng sebelum ada kerajaan sudah ada matua, sudah ada sistem pemerintahan. Nah, singkat cerita, pada masa pacaklik lagi, ketika kemarau berkepanjangan, maka berembuklah para matua-matua ini. Dan tiba-tiba 2 ekor kakak tua Cakele muncul dan memperebutkan setangkai padi. Saya rasa sampai di situ saja dulu, karena ini akan terkait dengan sejarah awal terbentuknya Sopeng, sejarah siapa raja pertama yang ada di Sopeng. Jadi dilatar belakangi oleh itu. Artinya Cakele inilah yang memberikan harapan baru pada orang Sopeng pada waktu itu. Seperti itu deh. Baik, berarti burung kakak tua ini sangat berjasa bagi kerajaan Sopeng pada saat itu, pada masyarakat Sopengnya tentunya ya. Jadi berbicara soal sejarah kerajaan Sopeng. Nah, bisa sih Kak, bagaimana sih awal mula ada seorang raja di kerajaan Sopeng begitu Kak? Bagaimana sih ceritanya Kak? Bisa jelaskan? Jadi pada masa pacaklik tersebut para matua berkumpul untuk mencari solusi apa sebenarnya yang terbaik untuk Sopeng pada waktu itu. Nah, ketika berembuk, kurang lebih tempatnya di belakang adik-adik semua di situ. Tiba-tiba 2 ekor Cakele ini memperebutkan setangkai padi. Nah, pada saat berebut, tiba-tiba kedua Cakele ini terbang. Berkatalah para matua, "Acueri Cakele, ikuti kemana arahnya Cakele itu terbang." Maka diikutilah kemana arah Cakele ini terbang. Diikuti hingga Cakele ini tiba di suatu tempat yang namanya Sekanyili. Di Sekanyili ini hijau, hamparan sawah, makmur pada waktu itu. Makmur. Nah, lanjut cerita. Ketika sampai di tempat itu, tiba-tiba ditemukan seseorang berdiri di atas batu. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal raja pertama Sopeng. Nah, oleh para matua terjadilah dialog antara para matua dengan Latemamala. Latemamala yang pada akhirnya nantinya diberi gelar Latemamala Manurunge Ri Sekanyili. Singkat cerita, akhirnya ketika matua-matua ini meminta Latemamala untuk memimpin Sopeng, Manurunge Ri Sekanyili Latemamala menyetujui untuk memimpin Sopeng. Dan dialah raja pertama Sopeng yang namanya Sopeng Riaja pada waktu itu. Nah, inilah keunikan Sopeng. Satu-satunya kerajaan di Sulawesi Selatan, bahkan nyaris di Indonesia, yang memiliki kerajaan kembar. Jadi Sopeng itu terbagi 2 dulu. Sopeng Riaja, disinilah tempatnya Sopeng Riaja, yang masing-masing ada 30 matuanya. Lantas di sebelah sana itu ada Sopeng Rilau. Maka berkatalah Latemamala pada waktu itu, "Saya siap untuk memimpin Sopeng Riaja, tapi ada saudara saya di sana, di Sopeng Rilau. Kalau bisa angkatlah beliau juga untuk menjadi raja di sana." Nah, beliaulah yang bernama W. Temapupu Manurunge Rigorie. Jadi Sopeng kerajaan kembar pada waktu itu. Nanti pada masanya, pada zaman pemerintahan Lama Takso di kerajaan Sopeng Riaja, lantas untuk Sopeng Rilau, Lama Karoda atau Tanri Bali. Nah, disinilah ada proses penyatuan. Nah, tak ada lagi yang namanya Sopeng Riaja, tak ada lagi yang namanya Sopeng Rilau, dan menjadi satu kerajaan yang mandiri tunggal, kerajaan Sopeng. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke Pak, berarti dulu raja pertama di kerajaan Sopeng adalah
Bapak Late Mamala. Ya. Late Mamala. Dan dulu ada dua kerajaan, ada Sopeng Riaja dan ada Sopeng Rilau. Terus Kak, pernah aku baca riset nih. Ini dua kerajaan ini antara Sopeng Riaja dan Sopeng Rilau itu pernah cencok, Kak. Nah, apa sih yang menyebabkan dua kerajaan ini nggak cencok? Apa sih topik atau isu sehingga mereka berperang, Kak? Bisa jelaskan, Kak? Ini perang saudara. Oh, perang saudara. Ini perang saudara. Ya, Kak. Salah satu saudara kita, kakak senior kita Andi Amradi Ali, pernah menulis naskah ini dan dipentaskan di beberapa tempat. Ada niat baik dari Lama Karoda atau Tandri Bali. Dia ingin menyatukan Sopeng. Sebenarnya tak ada konflik pada waktu itu. Ini kan masih zaman feodal. Ini belum ada Indonesia pada waktu itu. Untuk memperluas wilayah kekuasaan, ada beberapa faktor yang orang bisa lakukan kalau saman kerajaan. Ya kan? Iya, Kak. Ada yang orang biasa sebut capak lidah. Proses penyatuan kerajaan dengan berbicara. Lantas yang kedua, capak kawali. Ujung badit. Proses untuk merebut kekuasaan dengan cara berperang. Lantas yang ketiga, biasanya orang Bugis menyebutnya, mohon maaf, alat kelamin laki-laki, capak bla bla itu, ya kan, dengan proses pernikahan. Seperti itu. Nah, Lama Karoda atau Tandri Bali ada keinginan mulia sebenarnya pada waktu itu. Raja Sopeng Rilau. Beliau ingin menyatukan Sopeng. Tak ada lagi Sopeng Rilau, tak ada lagi Sopeng Riaja. Walaupun dalam prosesnya harus bertempur. Nah, singkat cerita, Lama Karoda atau Tandri Bali tanpa menaklukkan Sopeng Riaja, dengan legowo memberikan Sopeng Rilau kepada Lama Ta'asso untuk disatukan menjadi satu kerajaan Sopeng. Seperti itu ya. Oh iya, berarti hal yang mudah lah untuk menggabungkan mereka berdua ya, Kak? Iya. Betul. Berbicara soal masyarakat Sopeng lagi nih, Kak. Kita tahu bahwasannya masyarakat Sopeng kan bermayoritas agama Islam nih, Kak. Iya. Nah, bagaimana sih awal mula masuknya agama Islam di masyarakat Sopeng atau di kerajaan Sopeng, Kak? Bisa jelaskan, Kak? Ada dua yang membuat orang Sopeng masuk agama Islam. Untuk kedatuan ini, Datu ke-14 atau ke-15 Bewa, inilah Datu pertama Sopeng yang mengucapkan 2 kalimat syahadat oleh kerajaan Goa. Jadi kerajaan Goa pernah masuk untuk mengislamkan. Iya. Jadi kita diislamkan oleh kerajaan Goa. Kalau dari kerajaan ini, berbicara tentang kerajaan. Iya. Tapi sebelum Bewa mengucapkan 2 kalimat syahadat, sebenarnya sudah ada orang yang menyiarkan agama Islam. Nah, inilah yang bernama Syekh Abdul Majid. Syekh Abdul Majid yang lebih dikenal dengan gelarnya Tuang Udungan. Udungan ini kampung ini. Yeah. Mungkin digelari Tuang Udungan karena dia penyebaran agama Islamnya di situ, atau tempat tinggalnya di situ. Dan dia bersama ini juga yang tidak pernah diketahui apakah saudaranya, apakah sepupunya, ataukah sahabatnya. Jadi dia 2 orang. Yang satunya adalah Tuan Takamutta. Tuan Takamutta. Di daerah Tinco sana ada kampung yang namanya Kampung Takamutta. Nah, kemungkinan beliau pernah, apakah tempat tinggalnya, lagi-lagi tempat tinggalnya di situ, atau menyiarkan agama Islam di situ, Allahu a'lam. Siap. Insya Allah suatu hari akan ditemukan nanti. Amin. Budaya-budaya apa saja sih, Kak, yang ada di kerajaan Sopeng? Bisa dijelaskan? Mungkin ini tentang prinsip barangkali. Tentang prinsip, tentang pegangan teguh orang Sopeng. Ada istilah begini ya di Sopeng. Berbahasa Bugis seperti ini. Tuo ka rilinue, nasaba siri. Tatok ka riade nasaba najagamu siri ta. Na iya siri sunga narandrang nyawa na kira-kira. Artinya hanya persempit saja. Ini pegangan-pegangan adat yang orang Sopeng pegang. Nah, ketika diartikan dalam bahasa Indonesia, saya lahir di dunia ini karena siri, karena malu. Ini malu bisa diperluas, ya kan? Iya, Kak. Saya berdiri di adat yang ada di Sopeng karena adat menjaga siri kita. Nah, kalau siri ini dilanggar, nyawa ganjarannya.
nyawa nah kira-kira. Berbicara lagi soal budaya Kak, Iya. bagaimana sih Kak perbandingan budaya dari zaman dahulu hingga zaman sekarang Kak? Saya ingin menggambarkan, memberikan contoh seperti ini. Seumuran saya ketika masih SD, SMP, SMA, kalau kita lewat depannya orang tua masih tabe-tabe, Ki. Ya? Iya. Begitu kita segannya, bahkan takut kepada guru kita. Coba lihat Ki sekarang, ya kan? Iya. Anak-anak baku ces-ces mami sama gurunya. Ya? Anak-anak sekarang lewat di depan taman ada lagi yang tabe-tabe. Ya? Nah, mungkin terkait yang kita sampaikan tadi, yang masalah budaya apa. Nah, masih berbudaya ke generasi kita sekarang? Ini menjadi tanda tanya besar dan menjadi persoalan baru buat kita di masa-masa ketika kita ingin mempertahankan adat, di masa-masa kita ingin mempertahankan budaya, masa-masa ketika ingin mempertahankan kearifan lokal. Tapi faktanya, nyatanya yang kita lihat tidak seperti itu. Ada kemerosotan, moral, nilai-nilai kearifan lokal